Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iptek seni dan kebudayaan Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Dewi Wulandari dengan NPM 2110101038. Yang kedua, Anifatul Hidayanti NPM 2120101057. Dan ketiga, Siti Masito NPM 2120101105. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, yaitu Dewi Wulandari. Dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian iptek dan seni. Pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sendiri sebagai ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, dan penjelasan teoritis tentang fenomena alam tersebut. Sedangkan teknologi ialah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, serta pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan mencakup studi sistematis tentang struktur dan perilaku dunia fisik serta alam, melalui pengamatan dan eksperimen. Sementara teknologi adalah penerapan pengetahuan ilmiah tadi untuk tujuan praktisnya. Pengertian seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya, visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keperigelan teknik pembuatannya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya dan tiada baginya sedikit pun retak-retak. Maka manusia menyukai kesenian sebagai representasi dari fitrahnya, mencintai keindahan, dan tidak bisa dipisahkan lagi dari kesenian dengan kehidupan manusia. 2. Integrasi agama, iptek, dan seni. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul alam. Di dalamnya terdapat 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, atau iman, ilmu, dan amal salih. Islam merupakan ajaran yang sempurna. Kesempurnaannya terkandung dalam inti ajarannya. Ada 3 inti ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketika inti ajaran itu disebut dinul Islam. Sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, artinya, tidaklah kamu perhatikan Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, atau dinul Islam, seperti sebatang pohon yang baik, akarnya yang kokoh atau menghujam ke bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu mengeluarkan buahnya setiap musim dan dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu agar manusia selalu ingat. Secara lebih spesifik, integrasi pendidikan iptek dan imtak ini diperlukan karena 4 alasan. 1. Iptek akan memberikan berkah dan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan hidup umat manusia bila iptek disertai dengan asas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada kenyataannya iptek yang menjadi dasar modernisme telah menimbulkan pola dan gaya hidup baru yang bersifat sekularistik, materialistik, dan hedonistik yang sangat berlawanan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh bangsa kita. Yang ketiga, dalam hidupnya, manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan jasmani, tetapi juga membutuhkan imtak dan nilai-nilai surgawi atau kebutuhan spiritual. Yang keempat, yaitu imtak menjadi landasan dan dasar paling kuat
yang akan mengantar manusia menggapai kebahagiaan hidup. Ketiga, pengertian kebudayaan. Menurut De Verkey, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Menurut Koncaraningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai ketuhanan. Kebudayaan merupakan perwujudan segala aktivitas manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebudayaan akan terus berkembang, tidak akan berhenti selama masih ada kehidupan manusia. Hasil perkembangan kebudayaan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan disebut kebudayaan Islam. Hasil kebudayaan manusia dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, kebudayaan jasmaniah atau fisik, dua, kebudayaan rohaniah atau non-material. 4. Konsep kebudayaan dalam Islam. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Koncaraningrat menyatakan, satu, kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Selain itu, unsur-unsur universal yang terdapat dalam semua kebudayaan, yaitu salah satunya adalah sistem religi. Pandangan ini menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Artinya, ketika Islam diterjemahkan sebagai agama atau religi, Islam merupakan hasil keseluruhan gagasan dan karya manusia. Islam dapat berubah jika bersentuhan dengan peradaban lain dalam sejarah. Islam lahir dalam sebuah kebudayaan dan berkembang atau berubah dalam sejarah. Menurut Amir Al-Raubay, Islam bukanlah hasil dari produk budaya, tetapi Islam justru membangun sebuah budaya, sebuah peradaban. Peradaban yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi tersebut dinamakan peradaban Islam. Dengan pemahaman di atas, kita dapat memulai untuk meletakkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Kita pun dapat membangun kebudayaan Islam dengan landasan konsep yang berasal dari Islam pula. Secara umum, konsep Islam berangkat dua pola hubungan, yaitu satu, hubungan secara vertikal yakni dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungan yang pertama ini berbentuk tata agama atau ibadah. Kedua, hubungan dengan sesama manusia, yaitu hubungan yang membentuk sosial atau muamalah. Sosial membentuk masyarakat yang jadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam atau syariat secara umum, yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara spesifik, tujuan agama ialah selamat di akhirat dan selamat rohaniah dunia, sedang tujuan kebudayaan adalah selamat di dunia saja. Apabila tidak terlaksanakan, terwujud ancaman Allah Subhanahu wa taala, hilang kekuasaan manusia untuk mewujudkan keselamatan di akhirat. Sebaliknya, apabila mengabaikan hubungan sosial berarti mengabaikan masyarakat dan kebudayaan, maka hilanglah kekuasaan untuk mewujudkan selamat di dunia yang dibina oleh kebudayaan. Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi budayaan. Dalam pandangan ilmiah, keduanya dapat dibedakan, sedangkan dalam pandangan Islam tak mungkin dipisahkan. Keduanya membentuk integrasi yang erat, sehingga sering sukar mendudukkan suatu perkara apakah agama atau kebudayaan. Misalnya, nikah, talak, rujuk, dan waris. Dipandang dari kacamata kebudayaan, perkara-perkara itu masuk kebudayaan, tetapi ketentuan-ketentuannya berasal dari Tuhan. Dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia menaati perintah dan larangannya. Namun hubungan manusia dengan manusia, ia masuk kategori kebudayaan. Konsep Islam tersebut secara umum termaktub dalam Al-Quran. Ayat yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Membaca artinya memahami makna yang dibacanya. Dan yang ini berarti penggunaan akal pikiran, sehingga dipahami bahwa Al-Quran mendorong penggunaan akal pikiran dan pengembangan secara maksimal. Hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW karena itu agama Islam adalah agama yang rasional yang dibutuhkan oleh masyarakat bangsa untuk mewujudkan suatu kebudayaan. 5. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam.
Kebudayaan itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang digariskan oleh ad-din, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan itu merupakan hakikat manusia tak bersifat statis. Kemanusiaan dari dahulu, sekarang, dan akan datang itu sama. Tetapi perwujudan kemanusiaan yang disebut aksidensi itu tumbuh, berkembang, berbeda, dan diperbaharui. Perubahan demi perubahan terus terjadi. Namun asasnya tetap, yaitu asas yang dituntun, ditujuki, diperingatkan, dan diberitakan oleh Al-Quran dan hadis. Kebudayaan Islam bukan kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakat Islam, tetapi kebudayaan yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam. Kebudayaannya bersifat Islami. Prinsip kebudayaan dalam Islam: 1. Menghormati akal. 2. Motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. 3. Menghindari taklid buta. 4. Tidak membuat kerusakan. Selanjutnya, sejarah intelektual Islam. Sejarah perkembangan intelektual Islam. Sejarah perkembangan intelektual dalam Islam berangsur dengan cepat. Pada teori yang dikembangkan oleh Harun Nasution, sejarah intelektual Islam dapat dibagi ke dalam 3 masa, yaitu 1. Masa klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Masa klasik merupakan masa di mana kemunculan Islam dan peradaban Islam berada di puncak kejayaan. Pada masa ini banyak lahir ulama mazhab seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Maliki. Yang kedua, masa pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Masa pertengahan merupakan fase kemunduran peradaban umat Islam karena filsafat atau ijtihad mulai dijauhkan dari umat Islam sehingga ada kecenderungan akal yang dipertentangkan dengan wahyu, iman dengan ilmu, dunia dengan akhirat. Yang ketiga, masa modern tahun 1800 sampai sekarang. Pada awal abad ke-19, beberapa pemikir dan ulama Islam mulai menyadari akan ketertinggalan umat Islam. Umat Islam telah terlena setelah hampir 15 abad ini, sehingga pada masa modern ini intelektual Islam berkembang dengan cepat. Sepanjang sejarah kaum cendekiawan dan intelektual Muslim berperan sangat penting, sehingga tibalah pada masa intelektual Islam modern seperti sekarang ini. Sehingga hendaklah kita untuk selalu mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Selanjutnya, masjid sebagai pusat peradaban Islam. Masjid tidak terbatas sebagai tempat ibadah atau ritual keagamaan, akan tetapi menjadi pusat peradaban dan pembudayaan umat Islam. Masjid berfungsi tidak saja sebagai institusi spiritual, tetapi jauh lebih daripada itu, masjid juga merupakan institusi pendidikan, sosial, pemerintah, dan bahkan administrasi. Masjid adalah salah satu lambang Islam. Ia adalah barometer atau ukuran dari suasana dan keadaan masyarakat Muslim yang ada di sekitarnya. Maka pembangunan masjid bermakna pembangunan Islam dalam suatu masyarakat. Pada masa Nabi SAW ataupun di masa sesudahnya, masjid menjadi pusat atau sentral kegiatan kaum muslimin. Kegiatan di bidang pemerintahan pun mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, peradilan, dan kemiliteran dibahas dan dipecahkan di lembaga masjid. Masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Masjid juga merupakan ajang holakoh atau diskusi, tempat mengaji, dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Tumbuh kembangnya Islam di Indonesia diolah sedemikian oleh para juru dakwah dengan melalui berbagai macam cara, baik melalui bahasa maupun budaya, seperti halnya dilakukan oleh para wali Allah di Pulau Jawa. Para wali Allah tersebut dengan segala kehebatannya dapat menerapkan ajaran dengan melalui bahasa dan budaya daerah setempat, sehingga masyarakat secara tidak sengaja dapat memperoleh nilai-nilai Islam yang pada akhirnya akan mengemas dan berubah menjadi adat istiadat dalam hidup dan kehidupan sehari-hari dan secara langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Ajaran-ajaran Islam yang bersifat komprehensif dan menyeluruh juga dapat disaksikan dalam hal melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal yang pada awalnya sebenarnya dirayakan secara bersama dan serentak oleh seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Bulan Syawal hal ini pada hakikatnya berawal
dari nilai-nilai ajaran Islam, yaitu mewujudkan ikatan tali persaudaraan di antara sesama hamba toladan dengan cara saling bersilaturahmi satu sama lain sehingga dapat terjalin suasana akrab dalam kekeluargaan. Berkaitan dengan nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia yang lain juga dapat dikemukakan, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman terutama ciri dan corak bangunan masjid di Indonesia yang juga mengalami tumbuh kembang baik berdiri dari masjid-masjid tua maupun yang baru dibangun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.